Pernahkah Anda merasa tidak cukup baik? Merasa kurang percaya diri? Terlalu keras mengkritik diri sendiri? Atau diam-diam merasa bahwa orang lain selalu lebih unggul dibanding Anda? Banyak orang menjalani hidup dengan musuh terbesar yang sebenarnya tinggal di dalam pikirannya sendiri. Bukan kegagalan, bukan keadaan, tetapi suara batin yang terus berkata, "Saya kurang. Saya tidak cukup hebat. Saya selalu tertinggal." Masalahnya, semakin lama Anda mendengarkan suara itu, semakin Anda kehilangan kekuatan. Disinilah filsafat Stoik menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Stoikisme bukan sekedar tentang bertahan dalam penderitaan. Stoikisme adalah seni hidup yang mengajarkan bagaimana membangun kekuatan dari dalam. Tokoh Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca memahami satu hal penting. Jika Anda ingin hidup dengan damai, kuat, dan tak tergoyahkan, Anda harus membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Mencintai diri sendiri bukan berarti memanjakan ego. Mencintai diri berarti menghormati diri, menjaga diri, membimbing diri. Hari ini saya akan membahas 15 kebiasaan Stoik yang dapat membantu Anda mencintai diri sendiri dan menjadi pribadi yang tak terhentikan. Mari kita mulai. 1. Pisahkan apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan. Inilah fondasi Stoikisme. Banyak penderitaan muncul karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Pendapat orang lain, masa lalu, cuaca, keadaan ekonomi, nasib, semua itu tidak sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah pikiran Anda, respons Anda, keputusan Anda. Saat Anda berhenti mengejar kontrol atas hal-hal eksternal, energi Anda kembali utuh. 2. Berhenti membandingkan diri. Membandingkan diri adalah racun bagi ketenangan. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih menarik. Jika harga diri Anda bergantung pada perbandingan, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Stoik mengatakan, ukuran terbaik adalah diri Anda kemarin. Tanyakan, apakah hari ini saya lebih baik dari kemarin? Itu jauh lebih penting. 3. Berbicara kepada diri dengan lembut. Perhatikan cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Seringkali, kata-kata paling kejam datang dari pikiran kita sendiri. Jika Anda gagal, jangan berkata, "Saya bodoh." Gantilah dengan, "Saya sedang belajar." Kelembutan bukan kelemahan, itu bentuk kebijaksanaan. 4. Latih disiplin kecil setiap hari. Stoik tidak menunggu motivasi, mereka membangun disiplin. Bangun tepat waktu, rapikan tempat tidur, selesaikan tugas kecil. Kemenangan kecil membangun identitas besar. Saat Anda menepati janji pada diri sendiri, kepercayaan diri tumbuh. 5. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan. Emosi penting, tetapi emosi tidak selalu akurat. Marah bisa membuat Anda berkata hal yang disesali. Takut bisa membuat Anda mundur. Stoik mengatakan, jeda, berhenti, amati, respons dengan sadar. 6. Terima ketidaksempurnaan. Anda tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Banyak orang menunda rasa bangga pada dirinya sampai mencapai standar mustahil. Padahal, hidup adalah proses. Anda boleh bertumbuh tanpa membenci versi diri Anda saat ini. 7. Lindungi pikiran dari pengaruh negatif. Apa yang Anda konsumsi akan membentuk mental Anda. Berita negatif, drama, gosip, lingkungan toksik, semua itu menguras energi. Stoik sangat selektif terhadap apa yang masuk ke pikiran. Jagalah kualitas pikiran Anda. 8. Latih rasa syukur. Syukur mengubah perspektif. Alih-alih fokus pada kekurangan, Anda mulai melihat kelimpahan. Masih bisa bernafas, masih diberi waktu, masih punya kesempatan. Syukur membuat hati lebih tenang. Gratitude juga membantu manusia melihat hidup dengan lebih jernih. 9. Belajar berkata tidak.
Mencintai diri juga berarti menjaga batas. Tidak semua permintaan harus Anda penuhi. Tidak semua orang harus Anda bahagiakan. Mengatakan tidak bukan egois. Itu bentuk penghormatan terhadap energi Anda. 10. Hadapi ketakutan secara bertahap. Ketakutan membesar ketika dihindari. Semakin Anda lari, semakin ia tampak menakutkan. Stoik melatih keberanian melalui paparan kecil. Takut berbicara, mulailah dari kelompok kecil. Takut gagal, mulailah mencoba. Keberanian tumbuh dari tindakan. 11. Jangan cari validasi berlebihan. Jika Anda terus hidup demi pujian, Anda akan hancur oleh kritik. Harga diri sejati datang dari integritas, bukan dari tepuk tangan. Tanyakan pada diri, sesuai nilai saya. Itu lebih penting daripada penilaian dunia. 12. Rawat tubuh Anda. Tubuh dan pikiran saling terhubung. Tidur cukup, makan lebih baik, bergerak lebih banyak. Merawat tubuh adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Stoik percaya tubuh adalah alat untuk menjalankan tugas hidup. 13. Jadikan hambatan sebagai latihan. Stoik punya prinsip terkenal, hambatan adalah jalan. Kesulitan bukan selalu musuh, seringkali justru guru terbaik. Masalah melatih kesabaran, tekanan melatih ketahanan, kegagalan melatih kebijaksanaan. 14. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Anda tidak selalu bisa mengendalikan hasil, tetapi Anda bisa mengendalikan usaha. Lakukan yang terbaik hari ini, biarkan hasil mengikuti. Ketika fokus pada proses, kecemasan berkurang. 15. Jadilah sahabat bagi diri sendiri. Inilah kebiasaan terpenting. Tanyakan, jika sahabat saya mengalami apa yang saya alami, bagaimana saya akan memperlakukannya? Dengan sabar, dengan dukungan, dengan pengertian? Lalu, mengapa Anda tidak memperlakukan diri sendiri demikian? Jadilah sahabat terbaik bagi diri Anda. Mencintai diri sendiri bukan perjalanan satu malam, itu latihan seumur hidup. Ada hari ketika Anda merasa kuat, ada hari ketika Anda goyah. Tidak apa-apa. Menjadi tak terhentikan bukan berarti tidak pernah jatuh. Menjadi tak terhentikan berarti setiap kali jatuh, Anda memilih bangkit lagi. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dunia luar, ia lahir dari dalam, dari pikiran yang terlatih, dari hati yang tenang, dari jiwa yang sadar akan nilainya. Ingat ini, Anda tidak harus menjadi sempurna untuk berharga. Anda tidak harus disukai semua orang untuk berarti. Dan Anda tidak harus menunggu semuanya ideal untuk memulai hari ini. Satu kebiasaan, satu perubahan kecil, satu langkah sadar. Karena saat Anda berhenti melawan diri sendiri, Anda mulai memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Kekuatan untuk tetap fokus di tengah distraksi. Dan kekuatan untuk terus melangkah tanpa bisa dihentikan oleh keadaan. Terima kasih sudah menyimak. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.